Ya, jadi bagian kegiatan roadshow di Bawaslu Jakarta Utara kepada beberapa partai politik ini sudah berlangsung dari beberapa hari yang lalu ya. Ini adalah salah satunya Partai Nasdem. Ini adalah partai kita kunjungi udah ke-13. Partai yang ke-13 sudah kita kunjungi. Selebihnya hari ini kita ke PDIP. Nah, terus kegiatannya ini adalah bagian upaya kita untuk melakukan pencegahan-pencegahan menjelang masa kampanye. Ya. Terlebih lagi juga ini di masa-masa pencermatan. Ini kan sudah banyak bertebaran di mana-mana alat peraga sosialisasi. Nah, kita memberikan pemahaman sekaligus himbauan pencegahan kepada partai politik supaya tidak menyalahi aturan. Bahkan tidak boleh menyalahi apa itu alat peraga sosialisasi. Nah, ini partai politik ternyata banyak yang belum mengerti perbedaan alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye. Gitu. Jadi ada unsur-unsur tertentu. Kalau mengenai alat peraga kampanye itu terkait dengan citra diri, ajakan memilih, ada program, visi misi segala macam. Nah, di fase-fase seperti ini di alat peraga sosialisasi itu tidak boleh, karena partai politik itu ketika ditetapkan di bulan Desember tahun 2022 itu yang diperbolehkan adalah melakukan kegiatan sosialisasi di internal partai itu dengan jumlah massa terbatas. Terus juga ada pemberitahuan tanpa ada embel-embel atribut lainnya. Nah, ini banyak disalahpahami, banyak yang tidak mengerti baik itu partai politik maupun caleg-calegnya. Nah, kita mohonlah kepada partai politik, ini himbauan kita, tolong berikan pemahaman dan edukasi politik kepada kader-kadernya dan juga caleg-calegnya yang akan siap bertarung nanti. Jadi begini, di fase-fase sosialisasi itu boleh-boleh aja, apalagi reses itu kan bukan kegiatan partai politik ya. Kalau incumbent itu kan mungkin kegiatannya dari Dewan sana, DPR maupun DPRD, itu boleh-boleh aja. Yang tidak boleh adalah ketika ada unsur-unsur yang memasuki unsur-unsur kampanye, salah satu ajakan memilih, itu nggak boleh. Karena fasenya sekarang adalah sosialisasi, gitu aja. Itu boleh dilakukan nanti setelah tanggal 28 tuh. Setelah dia ditetapkan, terus tanggal 28 ada kampanye selama 75 hari, ya itu boleh. Kalau di Bawaslu, di pasal 97, Bawaslu kan punya peran pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa. Nah, sebenarnya upaya-upaya pencegahan itu bisa dilakukan di Bawaslu dengan jajarannya. Di kelurahan itu kita ada PKD, namanya pengawas kelurahan. Di kecamatan itu ada Panwascam. Ya, ini sebenarnya apapun kegiatannya, dia mengerti aturan mainnya, prosedurnya untuk memberitahukan kepada kita apapun itu kegiatannya, itu lebih baik. Tapi kalau diam-diam ini kan agak sulit juga, apalagi dengan batasan SDM kita di Bawaslu. Di kecamatan kita hanya memiliki 3 orang, di kelurahan itu memiliki 1 orang. Nggak mungkin kita bisa menjangkau seluruh wilayah. Di kelurahan aja katakanlah, ada berapa RT, berapa RW gitu. Nah, tanpa adanya pemberitahuan kita nggak mungkin tahu. Itu aja. Ya, saya Imamuddin, Ketua DPD Partai Nasdem Jakarta Utara. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dengan Bawaslu tadi. Ini memang sangat membantu kita untuk memulai kampanye yang nanti akan diskedulkan oleh KPU, Bawaslu, dan ini sangat berguna sekali buat kita. Ya, alhamdulillah dari tahun 2014 sampai 2019 kita ikut kontestasi, kita tidak ada pelanggaran satupun. Nah, mudah-mudahan di tahun ini kita juga bisa bertahan tanpa ada pelanggaran satu itu. Jadi kita akan sosialisasi dengan bacalek-bacalek nanti untuk aturan dan peraturannya, sehingga mereka bisa berkampanye dengan ikut taat aturan, seperti itu. Ya, selama ini program-program reses incumbent kan mereka menjalankan dengan ketentuan-ketentuan mereka. Tidak ada yang bersifatnya kampanye. Ya, selama itu tidak ada pelanggaran, saya rasa mereka memang harus menjalankan itu. Jadi tidak ada sama sekali masalah untuk reses atau software-software yang mereka jalani. Kalau kita kan sama semua di setiap partai, kita ada 9 caleg, bacalek dari Dapil 2 dan Dapil 3. Nah, kalau sekarang 50-50 ya. Ya, karena memang karena partai kita terbuka buat siapapun boleh berikut kontestasi ya, dengan catatan bagaimana jadi wilayah
dikenal, bagaimana dia dengan komitmen kesanggupannya, ya welcome aja kalau kita Partai Nasdem. Ya, dengan sekretaris nih sekarang. Nama saya Yasri Edi, Yasri. Saya bantu ketua. Ya, nanti setelah ini kita akan coba kumpul bersosialisasi dengan teman-teman Bacalek, dan saya pikir sebelum di DPD juga sudah banyak sosialisasi dari DPW, pembekalan dari DPW, dan kita hanya memantapkan lagi dari DPD sehingga nanti pada saatnya kontestasi sama sekali kita tidak melakukan pelanggaran. Seperti itu.